Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar ilmu hukum topik ketiga dari 70 topik. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum, makna pengantar ilmu hukum. Bagian ketiga. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan undang-undang saja melainkan juga filsafatnya. Jadi ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara. Dapat disingkat bahwa subjek hukum dari ilmu hukum adalah hukum. Jadi hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian hukum itu dapat dilihat sebagai fenomena universal dan bukan lokal atau regional. Demikian pula ada yang mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Oleh karena itu, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Menurut John Austin, tugas dan tujuan mempelajari ilmu hukum adalah untuk menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis di dalamnya, namun secara sadar unsur-unsur tersebut seringkali luput dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Mengetahui dan memahami tujuan mempelajari ilmu hukum, paling tidak menanamkan fondasi bagi seseorang yang nantinya berguna dalam merambah dunia hukum yang begitu luas dan beragam. Sedangkan, ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama dengan 1. Filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat dari hukum dan dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. 2. Politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Jadi, makna dari pengantar ilmu hukum adalah sarana-sarana memperkenalkan ilmu hukum, dengan menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Dikatakan universal itu karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja tidak dibatasi dengan negara. Kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. 1. Metode idealis, yaitu perwujudan nilai-nilai tertentu demi tercapainya keadilan. 2. Metode normatif, yaitu analisis hukum sebagai sistem abstrak otonom dan bebas nilai. 3. Metode sosiologis, yaitu hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum. 4. Metode historis, yaitu melihat sejarah hukum, yaitu masa lampau dan sekarang. 5. Metode sistematis, yaitu hukum sebagai sistem. 6. Metode komparatif, yaitu membandingkan antara tata hukum yang berlaku di suatu negara. Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada hukum sebagai berikut. 1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. 2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 3. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perilakuan yang pantas atau diharapkan. 4. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu. 5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. 6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan penguasa. 7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok sistem kenegaraan. 8. Hukum sebagai sikap tindak ajak atau perilakuan yang teratur, yaitu perilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan-jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Pengertian ilmu hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Menurut Cross, yaitu segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.
2. Menurut Curzon, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. 3. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto adalah ilmu tentang kaidah atau norm wisensaf, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang mengantarkan, yakni menunjuk jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum. Rekats Fakeri. Secara formil pengantar ilmu hukum memberikan pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain. Pengantar ilmu hukum merupakan pengantar untuk mempelajari hukum. 1. Tidak menunjuk pada suatu sistem hukum tertentu. 2. Mempelajari tentang tujuan hukum. 3. Mempelajari tentang pengertian hak dan kewajiban. 4. Mempelajari tentang pengertian-pengertian dalam hukum. 5. Mempelajari tentang sumber-sumber hukum. 6. Mempelajari tentang aneka sistem hukum yang ada dalam masyarakat. Ilmu hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan jurisprudence. Kata itu berasal dari dua kata Latin yakni juris yang artinya hukum, dan prudentia yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Ilmu hukum, jurisprudence, secara luas sebagai sesuatu yang bersifat teoritis tentang hukum, dan mempunyai pengertian suatu metode kajian tentang hukum secara umum. Para penulis Inggris memakainya dalam anatomi perbandingan sistem-sistem yang sudah maju. Para penulis Prancis mengartikannya sebagai kecenderungan dari keputusan yang diambil oleh pengadilan-pengadilan. Sedangkan, di negara lain, kata itu dipakai sebagai sinonim dari hukum itu sendiri. Kata sains diidentifikasikan dengan ilmu pengetahuan yang empiris, atau ilmu alam. Ilmu hukum dalam artian jurisprudence tidak tergolong dalam pengertian sains yang mengandung makna verifikasi empirik. Gichsel dan Van Hoeke mendefinisikan jurisprudence sebagai suatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisasikan tentang gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-norma, hak-hak dan kewajiban. Sacipto Raharjo mengemukakan pendapat bahwa ilmu hukum itu mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Menurut Bernard Arif Sidarta, pengertian yang dikemukakan oleh Sacipto hampir sama dengan pengertian teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit yang digunakan oleh Brueging. Hal tersebut diperkuat dengan kalimat yang ia sebut jurisprudence. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Karena luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu hukum, ada orang yang pendapat bahwa batas-batasnya tidak bisa ditentukan. Ilmu hukum tidak mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara, ius constitutum. Ilmu hukum mempelajari hukum positif, ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan negara tertentu, dan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang berdiri sendiri. Ilmu hukum berkembang, dan berurat akar pada suatu masyarakat, sesuai dengan perkembangan dan taraf budaya masyarakat yang bersangkutan. Pada hakikat manusia sebagai individu mempunyai kebebasan asasi, baik dalam hal hidup maupun kehidupannya. Dalam pelaksanaannya, hak asasi harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih-lebih di Indonesia, hak asasi berfungsi sosial, sebagai makhluk sosial, atau zoon politikon, tidak bisa berbuat sekehendaknya, karena terikat oleh norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat serta terikat pula oleh kepentingan orang lain. Dalam tiap pergaulan hidup manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan, yang dapat diklasifikasikan dalam 1. Kebutuhan fisiologis, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, seks. 2. Kebutuhan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dari gangguan, ancaman, atau serangan pihak lain. 3. Kebutuhan akan kerjasama yang saling menguntungkan atau kerjasama untuk tujuan-tujuan kolektif. 4. Kebutuhan akan kehormatan dirinya, akan penghargaan sebagai manusia yang bermartabat dan berkebudayaan. 5. Kebutuhan akan eksistensi dirinya dengan jiwanya yang merdeka, yang memiliki daya logika, etika dan estetika atau nalar dan kreativitas guna memberdayakan dirinya. Konsekuensinya, dalam melaksanakan segala keperluan hidup dan kehidupan setiap manusia harus melakukannya, dengan berdasarkan kepada aturan-aturan atau norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum. Sebagai aturan-aturan dalam pergaulan masyarakat, jika ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki, peraturan harus dipertahankan dan si pelanggar dikenakan sanksi hukuman, yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan publik. Selain berperan untuk keteraturan, ketertiban, keadilan, dan kepastian mengenai hak dan kewajiban masyarakat, dengan kekuatan publiknya,
hukum itu juga berperan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan umum, atau lebih populernya disebutkan sebagai tools of social engineering. Selain itu, hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia. Ia tampil dalam menserasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik yang sesuai maupun bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan. Jauh sebelum lahir dan berkembang norma hukum di masyarakat, norma susila, norma adat dan norma agama telah ada dan berkembang, namun masyarakat masih tetap memerlukan norma hukum. Hal ini dikarenakan, 1. Tidak semua orang mengetahui, memahami, menyikapi dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dan berkembang dalam norma-norma tersebut. 2. Masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh norma-norma tersebut, misalnya dalam pelaksanaan aturan lalu lintas yang mengharuskan setiap orang dan atau kendaraan berjalan di sebelah kiri. 3. Ada sebagian kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan norma tersebut padahal masih memerlukan perlindungan hukum. Itulah materi topik ketiga pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.